Saya tidak tahu ya, apakah presiden ketiga negara ASEAN itu memang ada pertemuan ASEAN ataukah memang hanya pertemuan bilateral ya. Sebab kalau itu memang pertemuan bilateral ya, itu tentunya kita patut menduga sepertinya memang Pak Presiden itu menghindari hadir di dalam ulang tahun PDIP besok begitu. Nah, dari sini akhirnya fix ya, pada ulang tahun PDIP ke-51 tidak ada Presiden Joko Widodo dan juga keluarga dari Presiden Joko Widodo. Ya kalau kita ketahui, yaitu Presiden Joko Widodo itu ya lahir dari rahim PDIP lah. Dan bahkan juga Gibran, yaitu menjadi wali kota Solo ya berkat karena adanya PDI Perjuangan dan bahkan juga Bobi Nasution di sini. Tetapi di sini dari Presiden Joko Widodo dan bahkan juga keluarga di sini tidak diundang di acara HUT PDIP. Di sini dari TV One News, Gibran dan Bobi juga tak diundang dalam perayaan HUT PDI Perjuangan. Serah Jokowi berakhir di Partai Banteng. Nah, disinilah bentuk ketegasan ya. Tidak ada yang namanya politik dua kaki dan lain sebagainya. Di sini harus tegak lurus lah. Terus ya memang seperti itulah seharusnya partai-partai, tidak ada yang bermuka dua dan lain sebagainya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah di sini Presiden Joko Widodo menghindar? Karena memang saat ini Presiden Joko Widodo berada di Filipina, tepat pada 9 Januari kemarin. Padahal tanggal 10 di sini PDIP akan merayakan HUT ke-51. Tetapi Presiden tiba-tiba pergi ke Filipina. Nah, itu artinya apa? Artinya menghindarkah atau memang tidak diundang akhirnya berada di luar negeri, atau presiden di situ sudah mengira wah tidak mungkin diundang di sini ya. Apakah seperti itu? Dari sejumlah pakar ya, pengamat bahkan menyebut kalau hanya pertemuan bilateral di situ seharusnya datang. Kalau di Filipina Presiden Joko Widodo hanya bertemu secara bilateral di situ, berarti Presiden Joko Widodo menghindar. Tetapi di Filipina ada pertemuan ASEAN. Di situ memang ya seharusnya memang Presiden Joko Widodo harus berada di Filipina karena ada pertemuan ASEAN. Nah, di sini pertanyaannya, Presiden Joko Widodo di Filipina itu hanya pertemuan bilateral atau pertemuan ASEAN kah? Kalau hanya pertemuan bilateral berarti Presiden Joko Widodo fix di situ menghindar. Kalau hanya pertemuan bilateral ya antara hubungan kedua negara, di situ ya bisa ditunda karena yang lebih penting adalah menghadiri acara HUT ke-51, apalagi di sini juga mendekati Pilpres 2024. Nah, di sini dari berita ini dari antara Jokowi akan bertemu Marcos JR dan kunjungi pabrik Kopiko di Filipina. Apakah ini pertemuan ASEAN ya? Nah, di sini Presiden Joko Widodo akan mengawali hari kedua kunjungan resminya di Filipina dengan bertemu Presiden Ferdinand di Istana Malacanang, Manila pada Rabu. Presiden Jokowi akan disambut upacara penyambutan resmi dan mengadakan pertemuan bilateral. Nah, dari sini terlihat pertemuan bilateral ya. Demikian keterangan tertulis Biro Pers Sekretaris Presiden Republik Indonesia. Selain bertemu Presiden Marcos, Presiden Jokowi juga diagendakan untuk mengunjungi Kopiko Philippines Corporation yang terletak di kota Calamba. Presiden Jokowi akan meninjau pabrik salah satu produsen produk kopi asal Indonesia tersebut. Selepas itu, Presiden Jokowi beserta delegasi akan kembali bergerak menuju kota Manila untuk meninjau pabrik hidrokoloid. Selesai melakukan peninjauan, Presiden Jokowi akan kembali menuju hotel di Manila untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan esok hari. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan resmi di Filipina antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Filipina Agus Wijoyo. Tapi kalau memang ada pertemuan ASEAN ya, baik itu di Manila ataupun di Brunei Darussalam ataupun di Hanoi, yaitu ya tentunya kita bisa memaklumi ya ketidakhadiran beliau di dalam ulang tahun PDIP besok begitu. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini? Nggak apa-apa, next masih Gibran masuk ke Gerindra wae, terus Bobi Nasution masuk ke Partai Golkar.
Ya, memang nggak apa-apa, itu memang terserah Gibran dan juga Bobi Nasution. Di sini dari Mang Koseng, apakah perlu mengundang para pengkhianat? Kalau dalam perang, para pengkhianat dihukum mati. Karena nggak ada etika, partai yang membesarkan mereka tapi mereka lupa diri. Terah pengkhianat emang wajib dibersihkan, biar tidak menularkan sifat culas pada yang lain. Itulah seandainya Pak Jokowi memberikan kepada kader PDIP pengganti menteri yang korupsi, tidak ada berita ini. Yang merusak citra PDIP memang harus dilepeh, bikin berabe hajatuh Sontoloyo. Ya, seperti itulah. Nah, di sini bahkan PDIP hanya mengundang 51 orang khusus rayakan hari ulang tahun. Di sini Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution yang merupakan anak dan mantu Presiden Jokowi tidak diundang dalam perayaan HUT ke-51 PDIP. Hasto mengatakan keduanya sudah tidak lagi menjadi kader PDIP lantaran berbeda haluan dalam Pilpres 2024. Sementara itu Hasto menyebut Presiden Jokowi akan berada di luar negeri saat perayaan puncak HUT PDIP ke-51 di Sekolah Partai Lenteng Agung. Pihaknya di sini juga mengundang 51 orang pilihan untuk hadiri agenda tersebut. Sementara Jokowi mengakui belum mendapat undangan untuk menghadiri HUT PDIP tersebut. Berikut berita pilihan redaksi Politik Suara. Di sini bahkan juga Gibran dan juga Bobi tidak diundang, dan di sini perayaan HUT ke-51 di sini hanya mengundang 51 orang. Jokowi ke luar negeri saat HUT, Hasto VVIP kami rakyat. Ya, di sini memang temanya yaitu akar rumput ya dari Hasto Kristianto di sini. Jadi memang untuk pemenangan Ganjar lah. Nah, di sini yang paling keren yaitu setelah debat kemarin, di sini bahkan dukungan juga terus mengalir yaitu ke Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Devi Casanova. Setelah debat Capres, inilah yang terjadi. Dukungan terus mengalir ke Ganjar Pranowo seperti air bah, gak terhitung. Tabungan buat 14 Februari 2024. Ya, menurut saya Ganjar Pranowo lah yang memiliki rekam jejak yang bagus dan mampu menghadapi situasi yang saat ini terjadi di Indonesia ya, seperti korupsi, kelompok-kelompok radikal dan lain sebagainya. Hanya Pak Mahfud MD dan Ganjar Pranowo lah yang tegas mengatasi hal tersebut. Kalau dilihat dari rekam-rekam jejaknya, ya Anda sudah tahu sendirilah, Ganjar Pranowo sudah menjadi anggota DPR RI 2 periode dan bahkan juga sudah menjadi gubernur Jawa Tengah 2 periode, dan banyak sekali apa yang sudah dilakukan oleh Ganjar Pranowo pada saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah pada waktu lalu. Sedangkan Pak Mahfud MD ya Anda sudah tahu sendirilah, sudah melanglang buana menjadi ketua MK, menteri dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Jadi di sini memang Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang berpengalaman dan juga tegas. Nah, dari sini saya juga penasaran ya videonya seperti apa di sini. Wah. Di sini memang sangat banyak sekali dukungannya dan sangat kompak sekali. Di sini setelah debat tadi malam makin banjir dukungan ke Ganjar Mahfud MD. Di mana-mana Ganjar dan Pak Mahfud. Ya. Di sini sangat full sekali ya. Keren. Salam akal sehat. Hanya Ganjar Mahfud yang paling pas memimpin NKRI 2024-2029. Memang suara biasa militansi Ganjar Mahfud Presiden. Jangan pernah menyerah, terus menyerang. Pak Lurah Jokowi tentu mendidih melihat ini. Lalalala tapi bohong, pokoknya Ganjar tenggelam all-in Prabowo. Ya seperti itulah. Nah, bahkan dari sini ada berita lagi, PDIP pastikan tak undang Jokowi pada perayaan HUT ke-51. PDI Perjuangan memastikan tidak akan mengundang Presiden Jokowi untuk menghadiri acara peringatan hari ulang tahun ke-51. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto mengatakan pihaknya mengundang 51 orang pihak eksternal dalam acara HUT yang akan diselenggarakan Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung. Demikian Jokowi tidak termasuk dalam 51 orang tersebut. Hasto beralasan PDIP menghormati tugas kenegaraan yang seharusnya Jokowi terbang ke Filipina pada saat HUT partai. Juru bicara Presiden Jokowi sudah menyatakan beliau akan tugas ke Filipina, ke luar negeri. Nah, jadi alasan tidak mengundang Presiden Joko Widodo ya karena
Menurut Hasto, Sekjen PDIP, karena Presiden Joko Widodo saat ini yaitu melakukan kunjungan kerja tugas negara, yaitu berkunjung ke Filipina. Ya, akhirnya tidak diundang. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Presiden Joko Widodo akan mengawali hari kedua kunjungan resminya ke Filipina dengan bertemu dengan Presiden Ferdinand Marcos di Istana Malacanang, Manila pada Rabu. Presiden Jokowi akan disambut upacara penyambutan resmi dan mengadakan pertemuan bilateral. Demikian keterangan tertulis Biro Pers Sekretaris Presiden Republik Indonesia. Selain bertemu Presiden Marcos, Presiden Jokowi juga diagendakan untuk mengunjungi Kopiko Philippine Corporation yang terletak di kota Calamba. Presiden Jokowi akan meninjau pabrik salah satu produsen produk kopi asal Indonesia tersebut. Selepas itu, Presiden Jokowi beserta delegasi akan kembali bergerak menuju kota Manila untuk meninjau pabrik hidrokoloid. Selesai melakukan peninjauan, Presiden Joko Widodo akan kembali menuju hotel di Manila untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan esok hari. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan resmi ke Filipina antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulistianto, dan juga Duta Besar Indonesia untuk Filipina Agus Wijojo. Bahkan diketahui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan Gibran Rakabuming Raka dan juga Bobi Nasution yang merupakan anak dan menantu Presiden Jokowi tidak diundang dalam perayaan HUT ke-51 PDIP. Hasto mengatakan keduanya sudah tidak lagi menjadi kader PDIP lantaran berbeda haluan dalam Pilpres 2024. Sementara itu, Hasto menyebut Presiden Jokowi akan mengunjungi ke luar negeri saat perayaan puncak HUT PDIP ke-51 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jaksel pada Rabu 10 Januari 2024. Pihaknya juga hanya mengundang 51 orang pilihan untuk hadiri agenda tersebut. Sementara Jokowi juga mengakui belum mendapatkan undangan untuk menghadiri acara HUT PDIP tersebut. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution tidak diundang dalam perayaan HUT ke-51 PDIP sebab keduanya kini tidak lagi menjadi kader PDIP lantaran berbeda haluan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, berdasarkan aturan pemilu, Capres-Cawapres diusung oleh partai politik dan koalisinya. Lantaran tak mendukung Ganjar, Pranowo, dan Mahfud MD yang diusung PDIP, Gibran dan Bobi tak lagi dianggap sebagai kader. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum dapat undangan untuk menghadiri hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan digelar pada 10 Januari 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan jalan tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Depok, Jawa Barat pada 8 Januari 2021. Bahkan Sekretaris PDIP Hasto Kristianto tak mau mempersoalkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang tak bisa menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-51 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari mendatang. Jokowi diketahui akan melakukan kunjungan ke luar negeri pada 9 sampai 14 Januari 2024. Hasto sendiri mengaku pihaknya sudah menerima informasi mengenai kepergian Jokowi itu. Ia tak mempermasalahkan karena yang dilakukan Jokowi juga merupakan kepentingan bangsa dan juga negara. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Perjuangan
menjelaskan rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-51 PDIP 10 Januari 2024 mendatang. Rencananya, acara utama akan diadakan di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pukul 10 pagi. Hasto menyebut, lokasi dipilih berdasarkan Sekolah Partai PDIP menjadi tempat mendidik kader mengenai berbagai nilai penting yang dianut Partai Lambang Banteng tersebut. Selain itu, perayaan kali ini akan mengangkat tema Setiam Eva Jayate, yang artinya kebenaran pasti menang. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran, Habibur Rahman, bahkan juga menanggapi kabar yang menyebutkan Presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia mengaku tidak mengetahui hubungan Jokowi dengan PDIP, namun Habibur Rahman meyakini Jokowi memiliki keberpihakan kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Saya nggak tahu ya apa hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, tetapi saya yakini Jokowi sebagai warga negara tentu condong ke Pak Prabowo, kata Habibur Rahman di Cikini, Jakarta Pusat pada 1 Januari. Sebab lanjut dia, Prabowo merupakan capres yang paling memungkinkan untuk melanjutkan program-program Jokowi. Dia menegaskan kecenderungan pilihan politik Jokowi ini bukan karena putra sulung Jokowi, Gibran, menjadi calon wakil presiden Prabowo. Beliau kan sama Pak Prabowo 5 tahun, seolah-olah beliau itu mengomentari Pak Prabowo yang paling paham tantangan ke depan, masalah ke depan yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Bagaimana menjaga kepentingan bangsa di konteks internasional, ya Pak Prabowo, tutur Habibur Rahman. Pak Prabowo kan terkenal dengan komitmennya. Kalau komit ingin melanjutkan, tentu Pak Jokowi percaya bahwa Pak Prabowo ini komit untuk melaksanakan komitmennya untuk melanjutkan, ujarnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto angkat bicara menanggapi Presiden Joko Widodo yang akan melaksanakan tugas negara bertolak ke Filipina bertepatan dengan HUT ke-51 PDIP pada 10 Januari mendatang. Hasto menyatakan bahwa HUT ke-51 PDIP pada 10 Januari tahun ini memiliki watak untuk ke bawah menyatukan dengan rakyat. Hal itu ditegaskan Hasto menanggapi pertanyaan wartawan soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal hadir atau tidak dalam HUT ke-51 PDIP. Hasto awalnya menyampaikan dalam acara HUT ke-51 PDIP nanti Ketua Umum DPP PDIP Prof. Megawati Soekarno Putri akan berpidato sekaligus memberikan perintah hariannya. Pidatonya akan dilakukan di Sekolah Partai PDIP. Namun yang utama, peringatan HUT PDIP akan lebih melibatkan masyarakat. Untuk itu akan banyak diwarnai gerakan turun ke bawah.